Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Terjerat Cinta Om-Om. Chapter 103. Duduk di pantai. Ella duduk di tepi pantai. Matanya memandang ke arah ombak. Udara yang dingin tidak membuatnya ingin menghentikan apa yang saat ini sedang dilakukannya. Duduk di tepi pantai seperti ini dan menikmati dinginnya malam begitu sangat disukainya, walau sebenarnya dia begitu sangat kedinginan. Besok kita bisa duduk di sini lagi. Kenapa kamu sangat betah duduk di sini? Padahal suhu udaranya sangat dingin, ucap Farhan yang duduk di sebelah gadis yang berambut panjang tersebut. Ella pengen menikmati duduk di sini. Mana tahu besok suaminya Alisa menyuruh kita pulang karena dia mau bulan madu. Jadi Ella harus menikmati dulu suasana pantai di malam hari, ucapnya. Bila Ella mau di sini sampai 1 bulan juga nggak masalah, Mas temenin, ucap Farhan yang sedikit bercanda. Ella memandang pria yang duduk di sebelahnya. Ella kemudian tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Kenapa? Katanya senang di sini, tanya Farhan. Iya, Ella senang di sini, tapi jangan sampai sebulan juga. Nanti minimarket Ella nggak ada yang ngurus, ucapnya. Farhan tertawa saat mendengar ucapan gadis tersebut. Apa Mas Farhan sering datang ke sini? Tanya Ella. Nggak juga, kami itu orang sibuk, sangat jarang punya waktu untuk berlibur seperti ini, ucapnya menjelaskan. Mas Farhan sudah berapa lama kerja sama Pak Atar? Tanya Ella. Kami itu teman kuliah, jawabnya. Apa boleh nanya sesuatu? Tanya Ella. Iya boleh, tanya aja, jawab Farhan. Apa Mas sudah menikah? Farhan diam tanpa menjawab. Jujur aja Mas, kalau Mas sudah menikah, Ella bakalan jaga jarak. Karena nggak enak dekat sama orang yang sudah memiliki istri, ucapnya. Kalau saya punya istri, sudah pasti istri saya akan saya bawa ke sini, ucap Farhan. Ella menganggukkan kepalanya ketika mendengar jawaban pria tersebut. Status saya duda, jawabnya. Punya anak? Tanya Ella. Farhan menggelengkan kepalanya. Ella sedikit mengerutkan keningnya ketika pikiran tidak enak muncul di kepalanya. Farhan memandang wajah gadis yang duduk di sampingnya. Apa yang sedang kamu pikirkan? Ucapnya sedikit menepuk kening gadis tersebut. Kamu beranggapan saya ditinggalkan istri saya karena enggak bisa ngasih keturunan, ucapnya. Ella sedikit tersenyum dan mengusap keningnya. Kamu punya pacar? Tanya Farhan. Punya dulu, sekarang udah putus, ucap Ella. Kenapa putus? Tanya Farhan. Dia punya yang lain, jawabnya. Udah pacaran berapa lama? Tanya Farhan. Hampir 2 tahun. Lama sekali, jawab Farhan. Iya, dia dekat sama teman Ella, jawab Ella. Farhan menganggukkan kepalanya ketika mendengar jawaban gadis tersebut. Alasannya, katanya Ella nggak bisa ngasih waktu yang banyak untuk bersama dengan dia. Ella sibuk sama kerjaan, sedangkan dia juga butuh kasih sayang dan perhatian. Dia juga bilang kalau dia butuh kehangatan, dan Ella nggak pernah memenuhi itu semua, ucapnya. Kehangatan seperti apa? Tanya Farhan. Ya, seperti orang pacaran pada umumnya, jawab Ella. Orang pacaran pada umumnya seperti apa? Tanya Farhan yang sengaja menggoda gadis di sebelahnya. Kalau Mas sudah pernah menikah, pasti sudah pernah pacaran. Sepertinya Ella nggak perlu jelaskan yang seperti apa, ucapnya yang memajukan bibirnya. Farhan tersenyum ketika mendengar ucapannya. Mas kenapa pisah? Ucap Ella.
Istri Mas naksir lagi sama mantan pacarnya, ucap Farhan yang tersenyum kecut. Mas pisah sudah berapa lama? Tanya Ella. 3 tahun, jawabnya. Sudah sangat lama, ucap Ella. Iya, jawab Farhan. Apa sekarang istri Mas nikah sama mantannya? Tanya Ella. Enggak, karena mantannya udah punya istri, jawab Farhan. Kasihan sekali, ucap Ella. Farhan menganggukkan kepalanya. Setelah mantan pacarnya enggak mau nikah sama dia, apa dia enggak minta balik lagi sama Mas? Tanya Ella. Iya, dia minta balik. Dia selalu menghubungi Mas. Namun, Mas sudah enggak bisa ngasih kesempatan sama dia. Orang yang seperti itu, bila dimaafkan dia akan mengulangi kesalahan yang sama. Apa dia sekarang sudah menikah? Tanya Ella. Sudah, dia sudah punya anak, jawab Farhan. Mas kenapa belum nikah? Tanya Ella. Masih tahap seleksi, ucapnya sambil tersenyum. Mas sudah tua, kalau nunggu seleksi lagi, ntar nggak ada yang mau, jawab Ella yang tertawa mengejeknya. Masa sih? Ucap Farhan. Ella tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Farhan membuka jas yang dipakainya dan meletakkan di bahu gadis tersebut. Ini udah malam, dingin. Sebaiknya kita masuk, ucapnya. Bentar lagi Mas, Ella masih pengen di sini. Tapi kalau Mas mau masuk duluan, ya enggak apalah. Ella bisa duduk di sini sendirian, ucapnya yang tersenyum lebar. Kalau kamu sendiri duduk di sini, takutnya nanti kamu malah sakit, kedinginan, dan itu akan membuat orang di sini jadi nambah kerjaan, ucapnya. Ella tertawa saat mendengar ucapan pria tersebut. Kalau gitu Mas temani Ella, ucapnya. Farhan tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Farhan mengusap kepala gadis di sampingnya. Nanti Ella masuk angin, ucapnya. Ada tolak angin, jawab Ella. Kenapa keras kepala sekali? Ucap Farhan yang mencubit hidung gadis tersebut. Ella tersenyum sambil memegang hidungnya. Itu hidung Ella udah miler, mending sekarang masuk, ucapnya. Ella masih pengen di sini, ucapnya yang memandang jas yang dipakainya. Coba aja, biar dicium, ucap Farhan. Mas genit, ucapnya memukul dada pria tersebut. Farhan tertawa mendengar ucapan gadis di sampingnya. Farhan memegang tangan gadis yang saat ini sudah begitu sangat dingin. Ella diam ketika memandang pria itu. Sepertinya emang udah dingin beneran Mas, kita masuk, ucap Ella yang menarik tangannya dari Farhan. Habi bangun, Isa pengen makan, ucap Alisa yang membangunkan suaminya. Attar buka matanya ketika merasakan tubuhnya yang digoyang-goyangkan oleh istrinya. Ada apa sayang? Ucapnya yang masih memejamkan matanya. Bi bangun, Isa mau makan, ucap Alisa. Isa mau makan apa? Tanya Attar. Isa mau makan pop mie Bi, ucapnya. Pop mie yang diseduh pakai air panas? Tanya Attar. Iya Bi, Isa pengen makan pop mie, ucap Alisa yang melingkarkan tangannya di atas perut suaminya. Tapi Abi ngantuk sekali, ucap Attar. Isa nggak mau tahu, Abi harus bangun. Isa mau makan pop mie. Isa beneran lagi mau pop mie, ucapnya yang merengek memandang wajah suaminya. Alisa begitu sangat menginginkan makanan siap saji tersebut. Air ludahnya terasa menetes ketika membayangkan makanan pop mie panas dengan rasa kari ayam. Abi minta pelayan antar ke sini, ucapnya. Isa nggak mau pelayan yang antar. Isa mau Habi yang buatkan pop mie-nya. Habi langsung yang seduh pakai air panas, kemudian memasukkan bumbunya, ucap Alisa. Tapi Habi ngantuk sayang, ucap Attar. Bi, Isa mau pop mie, ucapnya yang kembali menggoyang-goyangkan tubuh suaminya yang memejamkan matanya.
Atar memandang jam yang menempel di dinding yang sudah menunjukkan jam 2 subuh. "Sebentar lagi ya, Abi tidur dulu," ucapnya. "Enggak mau Bi, harus sekarang," ucap Alisa yang memaksa. Atar diam dan memaksa untuk membuka matanya. Atar memandang wajah istrinya. Melihat wajah istrinya yang begitu sangat menginginkan makanan siap saji dan praktis tersebut membuat Atar tidak mampu untuk menolaknya. "Ya sudah, ayo kita buat," ucap Atar yang bangkit dari tidurnya. Alisa tersenyum lebar ketika mendengar ucapan suaminya. "Terima kasih Bi," ucapnya yang mencium bibir suaminya berulang-ulang kali. "Iya, ayo kita buat, Abi ngantuk sekali," ucapnya. "Iya Bi, bisa pasang baju dulu," ucap Alisa. Atar duduk di tepi tempat tidur sambil menunggu istrinya yang sedang memakai pakaiannya. Dia itu tidak ada titiknya menguap, matanya masih terasa begitu sangat mengantuk. "Sudah Bi," jawab Alisa. Atar keluar dari kamar dengan menggandeng tangan istrinya. Mereka langsung menuju ke dapur. "Bi, kalau gak jumpa bangunin pelayan aja Bi," ucap Alisa sesuaminya mencari pop mie dalam lemari gantung. "Iya sayang, ini udah jumpa. Mau rasa apa? Bakso, kari ayam, soto?" ucap Atar yang menang istrinya yang duduk di meja makan. "Kari ayam Bi," jawab Alisa tersenyum lebar memandang suaminya. Atar menganggukkan kepalanya dan menjeduk pop mie rasa kari ayam yang diminta oleh istrinya. Pria itu menggunting bumbu pop mie tersebut dan memasukkannya ke dalam kup pop mie. "Sudah sayang, ini pop mie-nya. Mau makan di kamar atau di sini?" tanya Atar. "Makan di sini aja Bi," jawab Alisa. "Ya sudah, makan," ucap Atar. "Bi, Isa mau Abi yang suapin," ucapnya. Atar tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Pria itu menyuapi istrinya makan pop mie dalam kondisi mata yang begitu sangat mengantuk. Ia juga harus menunggu pop mie yang ada di sendok garpunya dingin sebelum masukkannya ke dalam mulut istrinya.